Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang akan memberkati kehidupan kita, yaitu cara atau step memiliki pasangan yang tepat dalam kehidupan kita. Nah, saya berdoa apa yang saya coba bagikan ini dapat menolong teman-teman muda sehingga memiliki pasangan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan yang akan memberkati relationship atau hubungan yang kita bangun di kemudian hari. Nah, cara atau step yang pertama memiliki pasangan yang tepat adalah chemistry. Chemistry dalam arti apakah orang itu membuat kita tertarik, atau chemistry dalam arti kita dengan orang itu apakah punya kecocokan. Nah, ini penting banget. Jangan kita memaksakan keinginan kita untuk bersatu dengan orang itu hanya karena motivasi yang lain. Anggaplah hanya karena dia mungkin tampan, karena mungkin dia kaya atau pekerjaannya menjanjikan, dan kemudian kita memaksakan padahal kita tidak punya chemistry atau sebuah daya tarik atau kecocokan antara keduanya. Sebab chemistry ini sangatlah penting di dalam membangun sebuah hubungan yang akan menolong kita, yang akan berdampak di masa depan. So, chemistry ini sangat penting. Untuk itu, orang yang mendekat dengan teman-teman atau teman-teman yang sedang berpacaran, maka pelajarilah, amatilah, apakah ketika dekat dengan dia, apakah ketika berpacaran dengan dia, chemistry itu benar-benar ada, kecocokan itu, daya tarik itu, kerjasamanya, apakah benar-benar ada atau tidak. Kalau tidak ada chemistry-nya, pesan saya teman-teman, jangan dipaksakan. Sebab apa yang terpaksa dan dipaksakan tidak baik. Itu akan sangat merugikan karena sifatnya dipaksa, apalagi terpaksa. So, yang pertama, cara atau step memiliki pasangan yang tepat atau yang terbaik adalah chemistry-nya. Coba cek apakah chemistry-nya dapat dengan dia, atau sebaliknya tidak pernah ada kecocokan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepercayaan. Apakah kepercayaannya, keluarganya, mimpinya selaras dengan apa yang kamu inginkan? Artinya begini, kepercayaan artinya apakah keluarganya, mimpinya dia itu seirama, sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Contoh, teman-teman menginginkan pasangan yang membuat teman-teman makin luar biasa dalam hal contoh bisnis, ya, dalam hal pelayanan, atau dalam hal yang lain. Nah, apakah kita percaya? Apakah ini membuat kita seimbang, selaras dengan apa yang kita inginkan? Atau ketika dia yang mendekat dengan kita, atau dia pacar kita, kita dapati tidak ada keseimbangan, tidak ada keselarasan, justru bertabrakan, justru berbenturan. Contoh, teman-teman pengen cari pasangan yang khusus, benar-benar full timer atau benar-benar pelayanan, pokoknya pelayanan deh, nggak boleh dicampur yang lain. Atau teman-teman yang khusus mencari sesama orang-orang profesional, orang-orang yang bekerja. Nah, ini penting kita cek apakah ini selaras dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kalau saya dunia pelayanan, maka saya akan cek apakah ini selaras dengan dunia pelayanan saya, dengan kehadiran dia, dengan keluarganya dia.
apakah ini akan membuat pelayanan saya semakin berkembang, semakin berdampak, atau tidak? Ini yang namanya selaras. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui, sehingga hidup kita maksimal dalam hal yang kita inginkan di kemudian hari. So, perhatikan baik-baik apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman sedang rencanakan, apa visinya teman-teman ke depan. Jadi apa yang teman-teman lihat ke depan, lihat orang tersebut apakah selaras, apakah ini akan membuat semakin berkembang atau semakin menurun, semakin luar biasa atau down. Itu penting banget, sehingga kita tidak salah dalam memilih pasangan. So, yang pertama adalah chemistry, yang kedua adalah kepercayaan, dan yang ketiga adalah karakter. Nah, yang karakter ini sangatlah penting. Apakah dia sabar, apakah dia murah hati, apakah dia rendah hati. Ini sangat penting dalam menemukan pasangan yang tepat. Setampan apapun seseorang, secantik apapun seseorang, kalau karakternya bobrok, udah akan rusak, akan hancur semua yang dibangun. Om saya berpesan kepada saya, secantik apapun seseorang, kalau karakternya bobrok, jelek, maka akan membosankan dan menjenuhkan. Dan ingatlah bahwa damai sejahtera sangat ditentukan oleh karakter. Kalau karakternya rendah hati, maka damai sejahtera akan timbul di hati kita, sukacita akan timbul. Tapi kalau karakternya bobrok dan kita bersatu dengan dia, maka lama-kelamaan kita akan jadi tidak tenang, tidak sukacita, tidak damai sejahtera karena karakter. So, perhatikan dengan baik apakah karakternya sabar, murah hati, rendah hati, atau sebaliknya tidak sabaran, angkuh, sombong, dan lain-lain. Sehingga kita memiliki pasangan yang tepat. Anda yang ingin memiliki pasangan yang tepat, maka perhatikanlah karakternya. Nah, kemudian yang keempat adalah komitmen. Jadi step atau cara yang keempat memiliki pasangan yang tepat adalah komitmen. Apakah dia memiliki komitmen dan kesetiaan di dalam dirinya? Ini perlu sekali kita pelajari. Komitmen itu sangat penting. Nah, dari mana kita mengecek bahwa orang tersebut berkomitmen? Dari mana kita cek? Kita cek dari setiap omongan yang keluar dari mulutnya. Ketika dia berbicara, apakah dia menggenapi apa yang dia ucapkan? Kemudian ketika dia berjanji, apakah dia menggenapi apa yang dia janjikan? Tapi kalau dia ngomong, dia berjanji, tidak ada satupun yang dia lakukan, maka orang tersebut tidak akan mungkin bisa berkomitmen di kemudian hari. Sebab apa yang dijanjikan, apa yang diucapkan tidak dia lakukan, atau istilahnya omong kosong, bermulut besar, ya. Ini yang perlu kita amati. Step yang keempat adalah komitmen. Kemudian yang kelima adalah Tuhan dan firman-Nya. Artinya gini, apakah dia takut Tuhan? Apakah dia mengasihi firman Tuhan? Ini sangatlah penting. Makanya saya selalu mendorong kepada semua anak-anak muda. Saya selalu dorong, utamakan dan wajib atau harus memiliki pasangan yang seiman. Karena kalau seiman, prinsipnya sama secara firman Tuhan. Tujuannya juga sama. Tuhannya juga sama. Dan ini yang paling penting, kekekalannya juga sama. Artinya kita kejar sorga dengan Tuhan yang sama. So, kalau beda kepercayaan, ya repot. Sebab kepercayaan akan menentukan cara pandang seseorang. Kepercayaan akan menentukan prinsip seseorang.
kepercayaan akan menentukan tujuan hidup seseorang. Bayangkan kalau Anda pacaran beda kepercayaan, dua tujuan. Bayangin, mau kemana ini dibawa rumah tangga ke depan? Kalau tujuannya dua, istri ke sana, suami ke sana. Lebih parahnya, anak-anak juga terbagi dua. Ada yang ikut ke sana, ada yang ikut ke sini. Bayangkan coba itu coba direnungkan. Ya, jadi Tuhan dan firman-Nya, Dia memiliki sebuah hati yang mengasihi Tuhan atau takut akan Tuhan. Ini sangat-sangat penting untuk menemukan pasangan yang tepat, yang datangnya dari Tuhan. Nah, kemudian yang keenam adalah visi dan perencanaan. Artinya kalau kita mau memiliki pasangan yang tepat, maka step berikutnya adalah visi dan perencanaan. Artinya orang tersebut terkhusus untuk pria, calon suami, calon imam, calon pemimpin dalam bahtera rumah tangga di kemudian hari harus punya visi dan perencanaan yang matang. Nah, kalau ini tidak ada, repot. Tanpa visi akan berputar-putar tanpa sebuah tujuan arah yang jelas. Ini yang akan jadi masalah. Untuk itu firman Tuhan berkata, apabila tidak ada wahyu atau visi, maka liarlah. Jadi kalau kita menjalin hubungan, berpacaran dengan seseorang yang tidak punya visi, tidak punya perencanaan, maka hubungan itu akan menjadi liar, mutar-mutar, buang-buang waktu, saling merugikan, dan berpotensi mengecewakan. So, tanyalah kepada pasanganmu, apa visimu? Tanyalah kepada pasanganmu, apa perencanaanmu? Kalau dia punya visi, dia akan jawab dengan lantang. Kalau dia punya perencanaan, dia akan jawab dengan tegas. Karena dia punya visi dan perencanaan. So, teman-teman muda, saya mau tanya, apakah dia yang lagi dekat denganmu atau pacarmu yang sekarang, apakah dia punya visi ke depan, punya perencanaan ke depan? Saya berharap pasanganmu punya perencanaan, punya visi yang tepat, sehingga engkau punya masa depan yang luar biasa. Yang terakhir adalah kedewasaan. Artinya dia sudah dewasa. Dewasa di sini bukanlah umur. Sebab banyak orang sudah berumur tapi tidak dewasa. Dewasa itu identik dengan tanggung jawab. Dewasa identik dengan komitmen. Dan dewasa itu memiliki beban ya dalam hubungannya. Nah, bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak itu cuek. Anak-anak itu egois, mementingkan diri sendiri. Sementara orang dewasa, dia punya tanggung jawab. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak egois, dia punya tanggung jawab. Nah, kemudian kalau anak-anak, dunianya anak-anak itu main-main. Begitu anak-anak main-main, kita ambil mainannya, dia akan nangis. Dia akan marah, akan berontak. Karena memang itulah dunianya dia. Sementara orang dewasa, dunia dia bukan lagi anak-anak. Dia sudah punya tanggung jawab lebih besar. So, perhatikanlah pasangan teman-teman muda semua. Apakah pasanganmu orangnya cuek? Orangnya mementingkan diri sendiri. Dan yang lebih parah, egois. Apakah dia seperti itu? Atau apakah orangnya hanya sekedar main-main? Sebentar muncul, banyak yang begitu, sebentar hilang, muncul hilang, muncul hilang, gak lama lagi muncul, gak lama lagi hilang. Nah, ini yang kekanak-kanakan, main-main kerjanya. So, perhatikanlah beberapa step-step yang saya sampaikan tadi, sekitar 7 hal cara atau step memiliki pasangan yang tepat, yang datangnya dari Tuhan. Artinya yang terbaik. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, dan hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dan saya berdoa
Anda memiliki pasangan yang tepat, yang terbaik, yang datangnya dari Tuhan. God bless you.